Contoh yang kita pakai masih sama dengan contoh sebelumnya. Pembelian barang dagang sebesar 3.800 euro untuk periodic system meminta kita menjurnal debit purchase atau pembelian dan mengkredit account payable atau hutang dagang sebesar 3.800. Jadi, transaksi pembelian tidak melibatkan akun inventory debit seperti halnya yang terjadi di metode perpetual. Kemudian, jika terdapat ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli, maka tidak akan melibatkan akun inventory seperti halnya perpetual, tapi melibatkan akun ongkos angkut atau freight out sebesar 150 euro. Akun ini bisa disebut freight out atau delivery expense seperti yang kita bahas sebelumnya. Dilaporkan di laporan laba rugi dan masuk dalam perhitungan harga pokok penjualan, jadi tidak dilaporkan di beban operasional. Jadi, beban angkut atau beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli wajib kita masukkan dalam komponen harga pokok penjualan, bukan beban operasional. Di beban operasional, seperti yang sudah kita ketahui, ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban pemakaian perlengkapan, dan lainnya. Nah, jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual, maka beban angkut itu akan kita laporkan di beban operasional ini, bukan di bagian harga pokok penjualan. Akunnya bebas namanya, bisa delivery expense atau freight out. Tapi freight out ini dilaporkan di beban operasional jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual. Jadi bisa kita simpulkan pertama, ongkos angkut atau beban angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli memiliki nama akun bisa freight out atau delivery expense. Untuk beban angkut atau beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli, maka itu akan dilaporkan di bagian cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Tapi jika beban angkut ditanggung oleh pihak penjual, maka akan dilaporkan di beban operasional. Kemudian, jika kita mengingat lagi perhitungan harga pokok penjualan, beban angkut ini menjadi komponen harga pokok pembelian persediaan atau cost of goods purchase, yaitu ongkos angkut ditambah pembelian bersih menghasilkan cost of goods purchase. Kenapa ongkos angkut menambah nilai pembelian bersih? Karena untuk menentukan harga pokok pembelian yang harus perhitungkan ongkos angkut, sehingga ongkos angkut itu juga ikut dipertimbangkan ketika menentukan harga jual produk. Jadi untuk beban angkut sama halnya beban lainnya, merupakan akun yang dilaporkan di laporan laba rugi, sehingga merupakan rekening sementara atau nominal dan memiliki saldo normal debit, atau dengan kata lain beban angkut bertambah di sebelah debit. Sekarang kita di tema purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian. Soal masih sama dengan sebelumnya, dan di sini kita tidak melibatkan akun inventory tapi kita menggunakan akun purchase return and allowance. Jadi jurnal kita akun payable pada purchase return and allowance sebesar 300 euro. Purchase return and allowance seperti kita ketahui di perhitungan cost of goods sold merupakan akun nominal atau sementara yang memiliki saldo normal kredit. Dengan kata lain, akun ini bertambah di sebelah kredit. Hal ini karena purchase return and allowance menjadi kontra account, akun purchase atau pengurang nilai purchase, sehingga purchase dikurangi purchase return menghasilkan pembelian bersih atau net purchase. Hal yang sama juga terjadi untuk transaksi purchase discount, yaitu untuk metode periodik melibatkan akun purchase discount bukan inventory. Purchase diskon ini juga akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai bagian dari harga pokok penjualan, sehingga merupakan akun nominal atau sementara dan memiliki saldo normal kredit, yang berarti akun ini bertambah di sebelah kredit. Hal ini dikarenakan purchase diskon menjadi kontra account dari akun purchase, sehingga purchase dikurangi dengan purchase diskon akan menghasilkan pembelian bersih atau net purchase. Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan. Ketika terjadi penjualan secara kredit, maka jurnal cukup account receivable pada sales revenue sebesar harga jual, yaitu 3.800 euro. Metode periodik tidak melibatkan jurnal inventory pada cost of goods sold seperti yang dilakukan di metode perpetual setiap kali terjadinya transaksi penjualan. Demikian juga jika terjadi retur penjualan, maka perusahaan cukup menjurnal sales return and allowance pada account receivable. Jadi tidak ada jurnal inventory pada cost of goods sold. Akun sales return and allowance yang dimiliki di periodik dan perpetual dilaporkan di laporan laba rugi sebagai komponen nilai net sales atau penjualan bersih. Jadi sales revenue dikurangi sales return and allowance akan menghasilkan net sales. Oleh sebab itu, sales return pengurang nilai sales, maka akun ini memiliki saldo normal debit. Untuk transaksi diskon penjualan, jurnal sama dengan perpetual, yaitu dua metode itu mengakui adanya sales diskon. Sales diskon ini pengurang nilai penjualan sehingga memiliki saldo normal debit. Metode periodik dan perpetual karena sama-sama memiliki akun sales diskon, maka akun ini dilaporkan di laporan laba rugi sebagai komponen perhitungan net sales atau penjualan bersih.
Jadi nilai sales atau sales revenue dikurangi sales diskon, maka akan menghasilkan penjualan bersih atau net sales. Sehingga jurnal diskon penjualan adalah debit cash 3430, kemudian sales diskon debit €70 dan credit account receivable.